Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Sri Lestari SPD dari SD Negeri Purwosari 1 dan saya Endang Widyastuti dari SD Negeri Kumbit. kemudian Saya Sulistiana dari SD Negeri Patiretan 03. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Nana kabarnya? Alhamdulillah baik, Tulis. Oh, alhamdulillah ya Bu. Bu, sebelumnya nanti kita akan melakukan coaching. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini kepada Ibu ya. Nah, yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada siang hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan visi coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Bu, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Dana yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3, Bu. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Oh ya Bu. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi itu yang saya pilih yang mendengarkan aktif, Bu. Oh, itu ya Bu. Nah, ini pertanyaan yang ketiga ya Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching nanti bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dia hadapi sendiri. Oh, ya Bu. Nah, sekian dulu ya Bu kegiatan pra-observasi kita pada kali ini, dan silakan Ibu untuk melakukan coachingnya kepada coachingnya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Selamat siang, Bu Endang. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga, Bu Nana. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat, Bu. Bu Nana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Bu Endang, dengar-dengar Bu Endang ada yang mau disampaikan atau diceritakan pada siang hari ini kepada saya? Oh, Bu, betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, saya ceritakan kepada Bu Nana. Ya, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin nanti cukup 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi apa yang ingin Bu Endang sampaikan kepada saya? Begini ya Bu ya, ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah ya Bu. Saya perhatikan tuh dari tahun ke tahun itu masih belum ada perubahan Bu dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Itu masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional gitu Bu, ceramah seperti itu. Jadi kurang bervariatif.
Padahal kita ketahui bersama kan perkembangan zaman sudah semakin canggih ya Bu ya. Teknologi pembelajaran juga sudah semakin pesat, sudah masuk era digitalisasi ya. Nah, tapi guru-guru di sekolah saya itu sebagian besar belum mau melakukan perubahan Bu. Masih menggunakan metode konvensional gitu. Jadi pembelajarannya itu kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke Bu, kalau saya garis bawahi ya Bu, dari penjelasan Bu Endang tadi, berarti permasalahan dari Bu Endang ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu kurang bervariatif, gitu ya Bu? Iya, betul Bu, kurang bervariatif. Jadi medianya maupun model pembelajarannya itu masih yang model lama gitu Bu. Baik, nah kira-kira dari percakapan kita pada siang hari ini apa yang ingin Bu Endang dapatkan? Saya dari percakapan saya dengan Bu Nana siang ini, saya ingin mendapatkan adanya suatu perubahan di sekolah saya Bu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas seperti itu Bu. Oke, yang Ibu Endang harapkan ini adalah adanya perubahan ya Bu, khususnya pada rekan-rekan Bu Endang yang ada di sekolah. Kira-kira perubahan apa yang Bu Endang ingin dapatkan atau ingin dilihat dari rekan-rekan guru yang tadi Bu Endang ceritakan? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu, entah itu metodenya atau model pembelajarannya ataupun medianya Bu. Itu lebih bervariatif seperti itu Bu. Nah, misalnya kan dengan menggunakan aplikasi yang marak saat ini kan apa itu Quizzes itu ya Bu ya. Atau juga hanya sekedar dengan menggunakan presentasi PowerPoint itu sudah bagus sih Bu, daripada hanya dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang lama yang hanya ceramah seperti itu. Seperti itu Bu. Dari yang Bu Endang sampaikan tadi, pembelajaran dengan berbagai metode, terus model, media yang bervariasi itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Endang ini berada di level berapa? Sepertinya kalau di sekolah saya itu masih di level 5 ya Bu, karena itu tadi pembelajarannya sebagian besar tuh guru-gurunya masih dengan yang konvensional Bu, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Oke, berarti berada di level 5 ya Bu. Jadi di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif yang dilakukan oleh rekan-rekan guru Bu Endang? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 atau 8 deh Bu, karena untuk ke level yang lebih tinggi itu kayaknya agak sulit Bu. Itu tadi terkendala mengingat guru-gurunya itu kan sebagian besar tuh guru senior Bu. Mungkin kalau dari level 5 ke level 8 itu masih bisa dilakukan perubahan, tapi kalau yang ke 8 ke 10 itu mungkin perlahan Bu untuk melakukan perubahan seperti itu. Bertahap ya Bu? Bertahap. Kalau dilihat dari level 5 ke level 8, kira-kira usaha apa yang akan Bu Endang lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ini ya Bu ya, rencana apa atau tindakan apa yang harus saya lakukan atau saya perbuat ya Bu. Tapi mungkin bisa dengan mentoring atau semacam kayak pendampingan individu seperti itu Bu, dengan rekan-rekan guru dengan cara face to face bergantian seperti itu. Oke, berarti nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain itu ada tidak Bu strategi yang mungkin bisa Ibu terapkan dan teman-teman itu nyaman dengan strategi yang akan Ibu terapkan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya juga nanti akan saya konsultasikan kepada rekan guru ya Bu,
mungkin bisa melakukan pelatihan atau workshop seperti itu yang tujuannya untuk meningkatkan potensi guru, khususnya kita di dalam hal proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Oke, berarti Bu Endang ingin merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, terus pelatihan, workshop gitu ya Bu ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Endang untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya ya mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu sendiri kan butuh persiapan yang matang ya, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian juga belum mencari narasumber yang berkompeten, juga ada kendala di pembiayaan juga gitu ya. Mungkin saat ini yang lebih nyaman akan saya lakukan dengan guru adalah dengan mentoring tadi. Oke, berarti yang dipilih Bu Endang yang mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Endang memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa? Ada sih Bu, saya nanti bisa minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam IT dan sudah menggunakan pembelajaran yang lebih variatif Bu. Seperti ada Pak Niko, itu ada guru Indonesia itu juga bisa Bu. Oke, berarti nanti Bu Endang melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan guru tadi yang sudah menguasai IT. Kira-kira kapan Bu Endang untuk merealisasikan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya ya minggu depan mungkin saya akan mulai lakukan deh. Saya coba koordinasi dulu dengan rekan saya dan saya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Endang, bagus sekali. Kira-kira Bu Endang dari percakapan kita pada siang hari ini, apa yang Bu Endang dapatkan? Dari percakapan kita, saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana nanti caranya membuat perubahan di sekolah saya dengan cara melakukan kegiatan mentoring tadi Bu. Dan juga yang tadi yang dibantu oleh rekan guru di sekolah yang memang sudah memiliki keahlian di bidang IT Bu. Seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu Endang, berarti sudah ada gambaran untuk bagaimana nanti menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Endang. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya Bu Endang setelah melakukan kegiatan mentoring. Saya juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Endang. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana yang sudah diprogramkan Bu Endang untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Nana sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan ini dan bermanfaat bagi perubahan di sekolah saya ya Bu. Ya, sama-sama Bu Endang. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung menghubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa berbicara lagi di lain kegiatan, di lain waktu. Oke, kalau begitu ya Bu Endang, saya kira cukup sekian untuk percakapan kita pada siang hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nana. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Lis. Ya Bu Nana, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Endang ya? Ya, alhamdulillah sudah Bu dan berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ini ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Diskusi pada siang hari ini yang saya lakukan dengan Bu Endang, kita sudah melakukan coaching dengan alur kita
yang mana menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus sudah ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh, baik Bu. Nah, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching antara Bu Enda dan juga Bu Nana sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur delta, dan juga Bu Nana juga sudah berusaha menggali dan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Enda, sehingga Bu Enda bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coachingnya juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir dari saya ya Bu, sebelum kita tutup, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Potensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan kunci, saya bisa menggali lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nana. Semoga kedepannya Bu Nana lebih baik lagi. Semoga kita bisa berusaha bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman yang baru lagi ya Bu. Oh iya Bu, saya cukupkan sampai di sini ya Bu perjumpaan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Enda. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum melakukan coaching ya Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini kepada Ibu ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee dengan pertanyaan yang berbobot, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensinya. Nah, ini pertanyaan pertama ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Lis. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching pada siang hari ini ya Bu, itu yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga kehadiran penuh serta mendengarkan aktif. Seperti itu Bu. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau yang spesifik itu saya nanti akan mengembangkan tentang potensi kehadiran penuh Bu. Seperti itu ya. Iya. Indikator apa, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Kalau masalah indikator itu saya nanti akan mengembangkannya itu. Saya ingin coach ini bisa menemukan sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan tematik saja. Seperti itu ya. Nah, sekian dulu yang saya tanyakan ya, pra observasi, dan silakan Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lis. Ya, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pada siang hari ini. Iya Bu, sama-sama. Nah, ada permasalahan apa ya Bu? Saya selalu siap membantu gimana kok. Ya, begini Bu Lis, saya mau bercerita
tentang apa yang saya rasakan selama pembelajaran di kelas. Oh, baik Bu Nana, apa yang mau diceritakan? Begini Bu Lis, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi anak itu tidak semangat ketika pembelajaran bersama saya. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi menurut Bu Nana itu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Di sini saya ingin meningkatkan strategi pengajaran saya, Bu, agar murid-murid nanti menjadi antusias selama mengikuti pembelajaran bersama saya di kelas. Oh, bagus Bu. Itu adalah tujuan yang relevan. Menurut Bu Nana, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Nana itu kurang antusias selama pembelajaran? Menurut saya ya Bu, menurut pengamatan saya, ketika pembelajaran berlangsung itu yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias karena pembelajaran saya selama di kelas yang saya lakukan itu monoton Bu. Saya lebih banyak ceramah, jadi metode pembelajaran saya yang saya gunakan itu hanya ceramah saja. Terus saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat, karena saya itu yang itu berpikir begini Bu, karena kenapa saya kok menggunakan metode ceramah? Saya mengacu agar materi itu tersampaikan ke anak-anak, karena kan dengan keterbatasan waktu ya Bu, ya, dengan begitu banyaknya materi, saya jadi berpikirnya dengan ceramah, dengan menjelaskan ke anak-anak, nanti materinya cepat selesai. Gitu, Bu. Oh, begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias selama pembelajaran? Ya, ketika pembelajaran itu menyenangkan ya Bu tentunya, dan bisa membuat murid-murid aktif selama mengikuti pembelajaran. Oh, saya sependapat dengan Ibu. Kemudian apa saja yang dapat dilakukan agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan serta siswa tersebut juga aktif dalam pembelajaran? Menurut saya Bu, pembelajaran itu memang harus berpusat pada murid ya Bu, karena yang dituju itu kan yang muridnya, Ya. jadi yang harus aktif nanti juga muridnya, bukan gurunya. Nah, nantinya saya akan menerapkan pembelajaran kolaboratif, di mana siswa nanti bekerja dalam kelompok dan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Nah, dengan berkelompok ataupun berdiskusi nanti kan ada kerjasama yaitu antara murid yang satu dengan murid yang lain gitu. Nah, selain itu saya juga nanti akan memanfaatkan LCD dan proyektor untuk menayangkan video pembelajaran, karena selama ini kan saya juga hanya mengacu pada buku teks pelajaran saja, sehingga kan mungkin anak-anak juga tidak tertarik kan sudah terbiasa kalau hanya menggunakan buku teks pelajaran saja. Tapi ketika saya bisa memanfaatkan media pembelajaran yang lain yang lebih bervariasi, mungkin kan anak-anak juga akan menjadi lebih tertarik dan antusias. Ya, lebih senang ya Bu anak-anaknya. Iya. Selain itu juga nanti saya akan menerapkan pembelajaran melalui permainan. Biasanya kan anak-anak itu lebih senang ketika diajak sambil bermain, lebih antusias itu untuk mengikuti pembelajarannya. Nah, ya Bu, memang kalau anak-anak itu kalau belajar sambil bermain itu memang antusias Bu mereka. Nah, jadi rencana Ibu itu selanjutnya apa ya? Nantinya yang pertama ya Bu, saya akan memperbaiki RPP yang telah saya buat Bu, karena RPP yang saya buat kemarin itu sifatnya juga masih monoton. Saya menggunakan metode, hanya satu metode itu saja, terus untuk medianya juga hanya bersumber pada buku pelajaran, makanya di situ nanti perlu saya perbaiki. Terus kemudian di langkah-langkah pembelajarannya
baik nanti mulai dari pendahuluan, terus di inti, penutup, itu nanti juga akan saya perbaiki. Nah, dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi tadi Bu, itu saya terapkan dan nanti saya cantumkan di RPT saya. Terus bagaimana tadi yang saya jelaskan untuk langkah-langkah pembelajaran yang mulai dari pendahuluan, inti, penutup itu nanti akan selalu melibatkan murid. Nah, jadi biar di situ terlihat muridnya yang aktif. Untuk penggunaan medianya nanti juga akan saya sesuaikan dengan materi yang saya pelajari, yang dipelajari oleh anak-anak. Ya. Wah, rencana Bunana sangat bagus ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kemudian bagaimana komitmen Bunana terhadap rencana tersebut? Ya, untuk komitmen saya ya Bu, saya akan selalu melakukan refleksi dari setiap pembelajaran yang saya lakukan, karena selama ini memang saya juga belum melakukan refleksi. Saya juga nantinya akan meminta umpan balik dari murid-murid, dengan umpan balik yang diberikan kepada saya itu bisa saya gunakan untuk perbaikan diri saya, khususnya dalam kaitannya saya mengajar. Selain itu nantinya juga saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Kita mungkin akan berbagi pengalaman dalam mengajar, agar bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak dan anak-anak juga aktif selama pembelajaran. Nah, bagus sekali ya Bu. Saya yakin Bunana itu dapat melakukannya dan akan berhasil. Ya Bu, terima kasih ya Bu Lis atas dukungannya. Sama-sama Bunana, jangan ragu untuk berbicara dengan saya jika ada hal lain yang masih ingin perlu dibahas ya Bu. Baik Bu Lis, saya juga belajar banyak Bu dari percakapan kita pada siang hari ini. Semoga nantinya akan membawa perubahan khususnya kepada saya dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, juga berpusat pada anak-anak. Terima kasih Bu Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Indah. Nah, Bu Lis tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Nana ya. Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Sebelum penutupan nih Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu ya. Ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini tadi kita sudah melakukan coaching dengan alur kita Bu, yang mana menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan bertanggung jawab, sehingga alur kita tersebut itu bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Lis, menurut saya sebagai observer Bu Lis tadi proses coachingnya antara Bu Lis dan Bu Nana itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Lis sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Nana. Nah, sehingga Bu Nana juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup ya, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan, maka coaching saya bisa menggali lagi, lebih mendalam lagi, dan dapat mengharapkan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Semoga kedepannya Bu Lis lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu, dengan berbagi pengalaman lagi. Oke Bu, saya cukupkan sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Endang? Waalaikumsalam, Bu Nana. Alhamdulillah baik, Bu. Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini kepada Bu Endang. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, kita mulai ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada uji, dan juga bagaimana uji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Endang, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, untuk coaching kali ini ya kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu present ya Bu, kehadiran umum, terus yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut. Selanjutnya ya Bu, untuk kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan di sini present Bu, kehadiran umum. Selanjutnya yaitu yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach ini bisa menemukan sendiri atas masalah atau menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya yang dihadapi. Seperti itu. Ya. Jadi sekian dulu ya Bu untuk pra observasinya kali ini. Silakan Ibu untuk melakukan coachingnya bersama coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lis, selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Endang. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Endang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu kalau begitu. Bu Lis, sesuai kesepakatan kita kemarin siang, kita nanti akan berbincang-bincang sedikit mengenai permasalahan yang ada pada murid tulis yang sedang tulis hadapi ya. Ya Bu, benar sekali. Memang saat ini saya sedang menghadapi sedikit permasalahan dengan murid saya Bu. Apalagi sekarang saya itu mengajar di kelas 2 yang kebanyakan muridnya itu anak laki-laki Bu. Jadi mereka itu sedang aktif-aktifnya ya Bu. Bagaimana kondisi di kelas Bu Lis? Apa ada permasalahan yang terjadi? Ada Bu, ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki dari perilaku salah satu murid saya. Dan kebetulan salah satu murid saya yang ingin saya perbaiki perilakunya tersebut adalah anak laki-laki. Jadi ya saya berharap dari perbincangan kita pada sore hari ini, saya akan mendapat solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Tentu Bu, hal tersebut nantinya akan menjadi tujuan utama dari perbincangan kita ya. Nah, apakah ada hal khusus yang menurut Bu Lis itu perlu diperhatikan dari perilaku siswa tersebut? Ada Bu, murid saya itu sering datang terlambat masuk kelas Bu. Padahal ini ya Bu, rumahnya itu dekat dengan sekolahan. Letak rumahnya itu pun terpaut 3 rumah dari belakang sekolah Bu. Sekolah saya sendiri kan itu di depan di jalan raya, jadi di depan itu gerbang dan di belakangnya itu ada jalan kecil yang memang dikhususkan untuk pejalan kaki yang rumahnya dekat dengan sekolah.
dan juga agar para pedagang itu bisa menjajakan barang dagangannya di halaman sekolah. Namun ya Bu, anak tadi itu rata-rata itu sampai di sekolah itu jam 7 lebih seperempat Bu. Apalagi kalau hari Senin waktu upacara bendera, dalam waktu 3 bulan saja itu bisa dihitung Bu, anak itu mengikuti upacara bendera. Jadi saya ingin anak tersebut rajin berangkat pagi ke sekolah Bu. Jadi selama ini apa yang sudah tulis lakukan kepada anak tersebut? Selama ini yang saya lakukan itu hanya meneduhnya saja Bu. Tetapi yang namanya anak-anak ya Bu ya, apalagi anak-anak kecil ya, jadi hari ini ditegur biasanya lupa lagi. Itu berulang kali seperti itu Bu. Kemudian bagaimana cara tulis agar anak tersebut datang lebih awal ke sekolah? Begini Bu, saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas tentang tata tertib datang lebih pagi dengan cara anak yang datang pagi itu bisa menempel bina kerajinan pada papan yang telah tersedia. Jadi saya sebelum pulang itu akan menyiapkan bina kerajinan di meja saya, dan setiap mau pulang saya memberitahu murid saya bahwa yang datang pagi itu nanti bisa menempel bina kerajinan di papan yang masing-masing itu sudah saya beri nama. Kemudian Bu, selain bina kerajinan, saya juga akan memberi tanggung jawab lebih ke anak yang datangnya lebih pagi tadi. Misalnya itu memimpin saat berbaris, kemudian ada yang memimpin berdoa ketika sebelum pelajaran dimulai, ada juga itu nanti memimpin doa ketika setelah pelajaran, dan juga memimpin memimpin kelompoknya. Nanti juga bisa memimpin kelompok pada saat presentasi. Seperti itu Bu. Berarti itu nanti satu anak yang datang lebih pagi itu yang menyiapkan semua gitu? Tidak Bu, itu nanti yang saya ambil itu 5 anak yang datang lebih awal ke sekolah. Karena ya Bu, murid-murid saya itu kalau disuruh menjadi pemimpin itu sering berebut Bu. Jadi memang anak-anak itu antusias menjadi pemimpin, dan selain itu akan melatih rasa tanggung jawab pada masing-masing individu. Dan dari itu saya yakin anak-anak akan rajin berangkat pagi untuk menunjukkan ke yang lain bahwa mereka akan diberi tanggung jawab yang lebih dari guru. Seperti itu. Bagus Bu, itu cara-cara tersebut memang bisa diterapkan ke anak-anak ya Bu ya. Rencananya kapan nih tulis kapan menerapkannya ke anak-anak? Rencananya sih Bu akan saya terapkan itu secepat mungkin agar anak tersebut bisa datang tepat waktu, karena itu juga bisa menjadi motivasi baik untuk anak itu sendiri maupun ke anak-anak yang lain. Itu merupakan rencana yang baik ya Bu ya. Lalu bagaimana nih komitmen tulis terhadap rencana itu? Komitmen saya Bu, saya akan selalu mengingatkan kepada siswa atas kesepakatan yang telah dibuat bersama. Soalnya Ibu, anak-anak itu jika tidak sering diingatkan itu akan lupa Bu. Terlebih lagi kan mereka masih anak-anak kecil ya. Saya juga akan selalu memantau untuk mengetahui perkembangannya. Benar Bu, dan saya yakin tulis akan berhasil menggunakan cara-cara tersebut dengan penuh tulis. Jangan ragu berbicara lain yang perlu dibahas. Oh iya Bu, siap. Terima kasih ya Bu Indah atas waktunya. Iya Bu, sama-sama boleh sendiri yang mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Saya hanya menjadi perantara saja. Iya Bu, terima kasih atas kalimat-kalimat pemantik yang telah Bu Indah berikan. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu percakapan kita pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lin. Bu Endang tadi sudah melakukan coaching dengan tulis. Sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Endang. Apa saja yang sudah Bu Endang lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini kita sudah melakukan coaching dengan alur kita ya Bu, yang mana di situ ada menanyakan tujuan,
mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menciptakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu. Oke Bu Endang, menurut saya sebagai observer, Bu Endang tadi selama proses coaching antara Bu Endang dan Bu Lis sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Endang sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Bu Lis, sehingga Bu Endang bisa membantu Bu Lis untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, potensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, ya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coach saya bisa menggali lagi lebih mendalam lagi dan dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Bu. Semoga kedepannya Bu Enda bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan berbagi pengalaman lagi ya Bu. Oke Bu, saya cukupkan sekian dulu ya Bu Enda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam bahagia.